Selamat pagi, senang sekali kita masih bisa berjumpa di dalam program Sarapan Sorgawi bersama dengan saya, Miss Grace. Mari kita akan mengucap syukur, kita naikkan pujian. Selamat pagi, Bapak. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat cintamu, buat kebaikanmu yang luar biasa, yang tidak pernah habis-habisnya Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pagi ini Bapa, kami telah siapkan piring hati kami. Berfirmanlah, kenyangkan, kuatkan iman, percaya kami, sehatkan rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anakku, seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan para sahabatku yang sudah menantikan firman Tuhan pada pagi hari ini, senang sekali kita tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Setiap pagi Dia menyediakan firman-Nya yang sangat luar biasa. Kalau minggu lalu Tuhan telah mengajar kita bagaimana iman kita kepadanya, bagaimana pengharapan kita kepadanya, bagaimana kasih kita kepadanya, bahkan kepada setiap orang di dalam hidup kita. Pagi ini Tuhan mau berbicara tentang dirinya. Ya, selama 3 hari di minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan mau berbicara tentang dirinya sendiri. Yang pertama hari ini adalah tentang kuasa Allah. Kalau berbicara tentang kuasa Allah, rasanya terlalu banyak yang kita akan bicarakan. Ada kuasa menyembuhkan, ada kuasa menghentikan hujan, ada kuasa mengadakan bencana, ada segala macam. Ya, semua agama mengaku itu bahwa Allah berkuasa. Tetapi pagi hari ini ada suatu hal yang sangat penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita berdasarkan firman Tuhan Alkitab. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa Alkitab bukan ditulis berdasarkan pikiran manusia, bukan berdasarkan pendapat manusia, keinginan manusia, tetapi itu adalah perkataan Allah sendiri yang Tuhan taruhkan kepada para nabinya dan kepada para rasulnya. Di dalam hati mereka dipenuhi dengan roh Allah, pikiran mereka dipenuhi dengan hikmat Allah, dan mereka diberikan kemampuan untuk menuliskan apa yang menjadi perkataan dan isi hatinya Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan pagi hari ini dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ke-5. Ya, kuasa Allah. 42, Yesaya 42 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Allah Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik. Beginilah firman Allah Tuhan. Bukan Allah yang dewa. Ya, bukan Allah yang nabi, tapi Allah yang Tuhan. Siapa Allah kita? Tuhan. Ya. Yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya.
dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Yang pertama dikatakan begini, firman Allah Tuhan. Allah yang mana? Allah yang Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Tuhan, bukan Allah yang dewa, bukan Allah yang nabi. Ingat baik-baik. Bukan Allah orang yang baik, orang yang katanya orang yang suci. Gak ada orang yang suci. Tapi ini Allah yang kita sembah adalah Allah yang Tuhan, bukan hantu. Ya, bagaimana sih Allah yang Tuhan itu yang bagaimana? Perhatikan baik-baik. Allah yang menciptakan langit dan membentangkan. Ya. Kemudian katanya dia juga menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya. Bukan hanya langit tetapi juga bumi. Kemudian dikatakan lagi, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya. Ingat baik-baik. Udah 3, ya. Katakan menciptakan langit dan membentangkannya, menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Di bumi ini bukan hanya manusia yang hidup, ada hewan-hewan, ada tumbuhan. Mereka diberikan nyawa oleh Tuhan sendiri. Kita diberikan nafas. Kenapa beda nafas dengan nyawa? Karena kita tahu bahwa manusia memiliki nafas dari mana ketika Allah menghembuskan nafas. Ya, kalau menghembuskan itu meniup. Jadi apa yang dari Allah diberikan kepada manusia. Tidak ada kitab suci manapun yang mencatat hal ini. Demikian detailnya bagaimana kuasa Allah. Inilah kuasa Allah. Kuasa Allah, dia yang menciptakan langit dengan bumi dengan segala yang ada di dalamnya. Lalu dia juga yang memberikan nafas dan nyawa kehidupan. Tidak ada nabi yang dapat memberikan nafas maupun nyawa kehidupan kepada setiap makhluk di dalam bumi ini. Tidak ada dewa manapun yang dapat memberikan nafas maupun nyawa kepada yang hidup di dunia ini. Tidak ada nabi, tidak ada dewa yang dapat menciptakan langit, yang menciptakan bumi dengan segala isinya. Hari ini kita belajar. Inilah kuasa Allah yang maha dahsyat, melebihi kuasa-kuasa lain yang dinyatakan. Ya, mendatangkan angin bertiup, membelah laut merah ketika orang Israel menyeberanginya. Itu hanya segelintir, menciptakan, mengubah air biasa menjadi air anggur. Itu hanya perkara kecil. Tetapi saya mau katakan, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada saya dan kepada setiap kita betapa dahsyat kuasa Allah yang kita sembah. Allah yang bagaimana? Allah yang Tuhan. Allah yang menciptakan langit dengan bumi dan segala isinya. Dan Allah yang memberikan nafas dan nyawa kehidupan kepada makhluk hidup, kepada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kepada Allah yang seperti itulah yang kita sembah. Tidak dapat lagi diragukan kuasanya, melenyapkan langit dan bumi. Kalau dia yang berkuasa memberikan nafas hidup kepada manusia, dia juga yang dapat mengambilnya dari manusia. Kalau dia yang berkuasa memberikan nyawa hidup kepada makhluk hidup di dalam dunia ini, hewan maupun tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh, maka dia pula yang dapat mengambilnya. Anak-anakku, seluruh rekan kerjaku, para kerabat dan para sahabatku, marilah kita mau lebih lagi sungguh-sungguh percaya, lebih sungguh-sungguh lagi hidup menghormati, lebih sungguh-sungguh lagi mentaati, lebih sungguh-sungguh lagi hidup menyembah
Allah yang Tuhan ini. Kalau kita lihat berapa banyak orang yang boleh menyembah kepada dewa ataupun dewi, kepada nabi ataupun kepada orang-orang tertentu yang dianggap begitu suci. Tetapi sesungguhnya mereka semua yang disembah itu tidak dapat memberikan nafas hidup kepada manusia, kepada para penyembahnya. Tetapi mereka begitu taat, begitu setia, begitu sungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan kita? Adakah kita sungguh-sungguh menyembah, datang kepada Dia, berdoa, setia membaca firman-Nya, setia untuk memuliakan nama-Nya? Mari, jangan lalai, jangan anggap remeh. Karena kita punya Tuhan yang begitu berkuasa. Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Sebab itu, jangan anggap remeh setiap nafas hidup yang diberikannya kepada kita. Karena Dia adalah Allah yang Tuhan. Kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang kita sembah. Itulah Tuhan yang memiliki kuasa yang luar biasa. Mari camkan hal ini. Kita berbahagia, kita bersyukur, kita punya Allah, kita menyembah, kita percaya kepada Allah yang berkuasa. Kuasanya bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar satu julukan, bukan hanya sekedar satu predikat, tapi terbukti karena Dia yang menciptakan langit dengan bumi. Dia yang memberikan nafas hidup kepada manusia. Dia memberikan nyawa kepada setiap makhluk hidup di dalam bumi ini. Mari lebih sungguh-sungguh lagi percaya kepada Dia. Kita dengarkan pujian yang satu ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkaulah yang menciptakan kami dan memberi nafas hidup kepada kami. Bapa, ampuni kami kalau kami menganggap remeh kemahakuasaan-Mu. Engkau Allah yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sesungguhnya Engkau adalah Allah Tuhan yang roh adanya, yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengingat hal ini, mampukan kami hidup menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Penyembah-penyembah-Mu yang didapati setia, yang didapati taat melakukan apa yang menjadi firman-Mu.
Ampuni kami kalau kami seringkali meremehkan Engkau di dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini seringkali kami meragukan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Kami ragu kalau kami mempunyai Tuhan yang begitu berkuasa. Ampuni kami ya Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa sulit ini, di tengah-tengah pandemi ini, mampukan kami Tuhan lebih lagi mengingat, lebih lagi menguatkan iman percaya kami bahwa kami menyembah kepada Allah Tuhan yang memiliki kuasa yang begitu dahsyat. Kuasa yang menciptakan langit dan bumi, kuasa yang memberikan nafas hidup, kuasa yang memberikan nyawa kehidupan, kuasa yang begitu luar biasa, yang dapat menghancurkan bumi ini, yang dapat mengambil nafas hidup kembali setiap kami ini. Bapa, ampuni kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus mengingatkan dan meneguhkan iman percaya kami kepadamu bahwa kami memiliki Allah yang begitu berkuasa. Terima kasih ya Tuhan yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kekuasaan-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, para kerabat dan sahabatku, jangan pernah meragukan kuasa Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang Tuhan, yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.